Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada sesi ini kita akan membahas di buku pada bab 3, yaitu membuat daftar akun dan mengisi saldo awal. Namun pada pertemuan ini kita batasi saja sampai membuat daftar akun. Setelah itu baru kita lanjutkan cara mengisi saldo awal. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti sesi pembelajaran jarak jauh ini, diharapkan siswa mampu membuat daftar akun perusahaan manufaktur dengan metode perpetual menggunakan Mayop. Ini bukunya sudah Bapak foto, kemudian Bapak masukkan ke dalam PowerPoint Bapak. Nanti akan Bapak contohkan cara menerapkannya di aplikasi program Mayop Accounting 18 ED. Ini dia. Ini sudah ada. Ini sudah Anda pelajari di kelas 11. Bagaimana cara membuat daftar akun. Ada akun itu ada header dan ada detail. Header yaitu akun yang digunakan sebagai total dan suatu kelompok akun yang disebut dengan akun. Jadi misalnya kas, piutang, persediaan, perlengkapan, biaya atau beban dibayar di muka, itu adalah akun-akun dari Aktiva Lancar. Maka Aktiva Lancar itu kalau kita buat, dia akan menjadi header. Ini dia. Header itu maksudnya ini. Aktiva Lancar ini adalah header. Sedangkan kas bank, kas kecil, piutang dagang, cadangan kerugian piutang, ini adalah akun-akun. Akun-akun ini dikelompokkan ke dalam akun Aktiva Lancar. Jadi kalau kita membuat akun, ada akun header dan ada akun detail. Untuk akun-akun, judul akunnya misalnya Aktiva Lancar, ini judul-judulnya. Nah, ini rinciannya. Rincian ini adalah detail dan judul-judulnya ini adalah header. Itu maksudnya. Kemudian detail yaitu akun yang merupakan bagian dari akun header. Ya, jadi rincian atau detail-detail dari akun header merupakan bagian dari akun header. Tetapi yang akan digunakan sebagai pos penampung suatu transaksi yang disebut dengan akun kelompok. Akun tipe detail inilah yang akan digunakan sebagai penampung buku besar. Jadi akun Ananda sudah belajar di manual buku besar, buku besar kas, buku besar piutang. Itu dimasukkan ke dalam satu akun buku besar. Jadi akun detail. Ada rupiahnya, debit kreditnya. Nah, itu maksudnya. Kemudian ini daftar akunnya. Nanti akan Bapak contohkan cara membuat daftar akun ini. Kemudian bagaimana cara membuatnya.
Kemudian ini ada contoh-contohnya di buku ini. Anda bisa mempelajarinya bagaimana membuat new, ini pakai tombol new. Kemudian memilih jenis akunnya, apakah dia akun kelompok atau akun detail. Misalnya kalau kita mau membuat aktiva tetap, maka kita pilih jenisnya itu akun header. Tapi kalau kita buat gedung, maka dia dikategorikan sebagai akun detail. Kemudian setelah itu kita memilih atau menginput nomor, kemudian klik OK. Nah, itu langkah-langkah ini yang ada di buku ini yang akan kita kerjakan. Ini sama dengan yang tadi. Pilih tipe akunnya, apakah current asset, kemudian nomor akunnya, nama akunnya, dan rupiahnya dinamakan. Jika sudah benar, klik OK. Nah, ini cara membuat akun. Kemudian di buku itu juga dibahas tentang cara penghapusan akun. Nanti di Mayop juga disediakan beberapa akun, tapi akun itu tidak cocok dengan kondisi yang ada di perusahaan. Maka kalau dia tidak cocok, berarti kita tidak memakainya dan kita akan menghapusnya. Di buku ini juga ditunjukkan cara menghapus. Sekarang kita ikuti langkah-langkah cara menghapus akun. Ini dia cara menghapus akun, delete account, melalui edit delete account. Ya, nanti akan kita laksanakan. Kemudian di situ ada juga cara mengedit account. Ada di dalam Mayop itu akun-akun yang perlu kita edit. Misalnya check account. Itu yang ada di Mayop. Dan itu bisa kita edit jadi cash in bank. Ini biasanya di Australia memakai check account, atau yang dipakai oleh Mayop check account. Tapi kalau yang biasa kita Inggriskan, cash itu biasanya nama akunnya cash in bank. Kemudian ada juga undeposited fund. Undeposited fund itu bisa juga kita rubah menjadi cash on hand atau petty cash. Kemudian trade debtors itu kita ubah menjadi account receivable. Trade creditor menjadi account payable. Nah, itu langkah-langkahnya sudah ditunjukkan ke dalam buku. Kita tinggal menirunya ke akunnya, kemudian dengan cara klik tanda panah, kemudian klik 2 kali akun yang klik 2 kali, kemudian edit nomor akun dan nama akun seperti gambar berikut. Nah, ini ya, itu akan kita laksanakan dalam pertemuan ini. Dalam buku itu sudah jadi di dalam Mayop, semua akun ini yang sudah jadi. Jika sudah seperti ini Anda bekerja nanti, maka kita bisa melaksanakan langkah selanjutnya. Baiklah, itu yang akan kita laksanakan. Kemarin kita sudah belajar cara membuat file baru, yaitu dengan mengklik tombol create. Kemarin kita sudah menjelaskan ini apa open, apa explore, apa what's new, dan apa exit. Kalau open apa, explore itu apa, what's new itu apa, dan exitnya apa, sudah kita bahas. Kemudian kalau kita sudah membuat membuat file kemarin, maka membuka file yang dibuat kemarin itu kita
klik open, bukan klik create lagi, tapi klik open. Create ini kita belum pernah membuat file, baru klik create. Tapi kalau kita sudah pernah membuat file, klik open. Nah, kita coba klik open. Ini dia, kemarin kita simpan di D. Kemudian foldernya PT Food. Kemudian ini dia. Ini PT Food Makmur Indonesia dan nama siswa .myo. Kemarin kita sudah membahas juga nama company name sama dengan nama file. Ini nama filenya. Kemudian jika kita ingin mengeditnya atau menambah atau mengurang atau tidak memakai ini, kita klik change. Kita klik change. Kemudian baru kita edit. Sehingga nama file kita itu jadi PT Food Makmur Indonesia. Kemudian kita tambahkan nama siswa. Misalnya nama siswa di sini Alberto misalnya, Bobi misalnya, Cici misalnya. Kemudian .myo itu adalah ekstensi. Ekstensi ini menandakan bahwa file tersebut dibuat dalam aplikasi .myo. Kalau dia dibuat dengan aplikasi memakai program Microsoft Word, maka .doc. Kalau dia dibuat dengan program Microsoft Excel, maka ekstensinya .xls. Ini dia ekstensi. Jadi kalau .myo ini adalah file yang dibuat dalam program Microsoft Accounting. Kemudian klik ini, lalu kita klik open. Ya sudah. Kemudian klik OK. Kemudian ini tuh ada kotak dialog atau kotak pesan. Tidak apa-apa kita baca. Tapi kalau untuk pendidikan ya tidak usah diverifikasi. Tapi kalau kita untuk memasukkan suatu perusahaan, ya perusahaan punya budget untuk membayar program aplikasi akuntansinya. Jadi sesuai antara dengan biaya yang kita keluarkan. Jadi kita tidak usah memverifikasi sekarang karena ini hanya untuk pendidikan. Tapi kalau untuk perusahaan nanti Anda sudah bekerja, maka perlu diverifikasi atau membeli program aplikasi Mayop ini jika ingin menggunakan Mayop. Kita tidak usah memverifikasi karena kita ini untuk pendidikan. Di klik no tadi di tampilan awal PT Food Makmur Indonesia. Ini adalah nama perusahaannya. Kemudian di sini adalah nama filenya, nama perusahaan dan nama file ada perbedaan sedikit karena di sini filenya kita tambahkan nama siswa, sedangkan nama perusahaannya ini dia. Suatu kita klik change. Baik, kita lihat lagi yang ada di buku ini. Kita diminta untuk membuat ini akun Aktiva Lancar ya. Kemudian akun detailnya ini. Caranya yang simpel saja. Tadi di buku ditunjukkan ke kita. Ya, kita ikuti saja buku itu dahulu. Nanti ada cara lain ada. Tapi untuk sementara kita ikuti bagaimana buku pengarang, jalan pikiran pengarang itu
Bagaimana kita ikuti saja. Nanti Anda silakan berkreasi. Klik modul. Klik modul account. Ini modul account, modul banking, modul sales, time buying, purchase, payroll, inventory, and card file. Jadi ini modul-modul. Yang di sini ditunjukkan ke kita modul account. Kemudian setelah itu klik account list, ya kita ikuti. Tapi kita lihat dulu. Setelah itu ini dia, klik new untuk membuat akun baru. Nah, ini dia. Setelah itu untuk membuat akun header, contohnya akun Aktiva Lancar, klik header, kemudian klik nomornya, klik nama akunnya, kemudian klik OK. Nah, itu saja. Jika ingin membuat akun detail, kalau tadi akun Aktiva Lancar, kalau akun detailnya ada dua tadi, kita pilih yang detail, kemudian klik ini rinciannya. Dan jika sudah benar, klik OK. Oke, kita kerjakan seperti yang di buku dahulu. Ini modul. Sekarang yang aktif adalah modul card file. Mana account list? Account list tidak ada di sini karena modul card file yang aktif. Kalau ingin melihat account list, kita klik modul account dulu. Baru muncul sesuai dengan yang di buku tadi. Yang di buku tadi tampilannya seperti ini. Account list. Jangan pula bingung mana account listnya, tidak seperti yang di buku. Karena di buku ditunjukkan ke kita klik account, kemudian baru klik account list. Setelah itu di buku dilanjutkan dengan cara mengklik tombol new. Oke, kita coba klik tombol new, kemudian klik header katanya, kemudian nomor akunnya berapa di buku, nomor akunnya yang jelas kita biasakan 1000, 1 strip 1000. Coba apakah mau. Satu strip sudah otomatis. Di header ada detail. Tapi kalau ingin membuat akun Aktiva Lancar, kita klik header. Kemudian aset, tipe akunnya di aset, ya benar. Jadi 1000 tadi. Kita coba 1000. Jika nomor akun ini sama atau sudah ada, maka dia tidak mau. Tapi jika dia tidak sama, maka dia akan mau. Di keyboard nanti Anda klik tab. Di keyboard ada tombol tab. Tekan tab pada keyboard. Ya. Kalau dia mau, berarti nomor 1 step 1000 ini belum ada dalam akun yang disediakan oleh Miop. Miop belum menyediakannya, maka dia akan mau. Kemudian kita ketik Aktiva Lancar. Klik OK. Nah, ini dia Aktiva Lancar. Kita besarkan. Ini 1 strip 0000 4 kali aset. Kemudian ini ada ya, Aktiva Lancar ada. Ini ya. Kemudian ini dia Aktiva Lancar tadi. Itu cara membuat akun.
Cara membuat akun Aktiva Lancar. Jika dia header, karena dia kelompok akun, kita pilih header. Sekarang kita akan membuat akun yang kedua, yaitu kas bank. Kas bank, nomor akunnya 1/1100. Jika Anda pinjam buku di pustaka, ya tidak berat lagi melihat PowerPoint. Tapi kalau belum meminjam buku, ya lihat saja PowerPoint Bapak dulu. 1/1000. Kita coba lihat 1/110 belum ada. Jadi kalau belum ada, dia tidak mau. Dia mau, tapi kalau dia sudah ada nomor akunnya, di nomor akun ini tidak boleh sama. Ini Bapak bahas juga nomor akun 1/1000. Kemudian yang kedua, cek akun, nomor akunnya 1/0100. Nah, kalau kita membuat akun baru, tapi nomornya sama dengan ini, dia akan menolak. Kita coba. Kalau membuat Aktiva Lancar tadi kan header, sekarang kita mau membuat kas di bank. Tipe akunnya Aktiva Lancar, ada current asset, kemudian kita pakai nomor akun tadi 01, ya. Keluar pesan ini, this account number already exists. Jadi nomor akun ini sudah ada. Jadi kalau 1/0100 sudah ada di buku, sudah ada di Mayok. Oke saja. Jadi kalau kita masukkan nomor yang sama, tidak mau dia. Jadi nomornya harus berbeda. Nomor ini cuma satu dalam satu file. Oke, kita buat sesuai dengan di buku. Yang di buku 1/1100. Kita buat akun detail ya. Tipe akunnya bank, ya bank. Karena tipe akun bank itu digunakan untuk akun-akun kas. Jadi akun kas itu kita pakai akun bank. Kemudian yang kedua, akun tipe yang kedua adalah account receivable. Account receivable ini untuk akun piutang. Kemudian untuk akun other current asset, ini untuk akun-akun Aktiva Lancar selain dari bank atau selain dari uang dan selain dari piutang. Apa contohnya? Persediaan. Kalau persediaan tipe akunnya other current asset. Apalagi beban dibayar di muka, itu other current asset. Aktiva Lancar lainnya selain bank dan account receivable dan lain-lain. Kemudian fixed asset ini kita pakai nanti untuk membuat akun Aktiva tetap seperti gedung, akumulasi penyusutan. Kalau dia bukan perusahaan perseroan terbatas atau PT, ada tanah. Kemudian ada other asset, mungkin dikategorikan dengan aset-aset yang lain tapi tidak ada di sini, seperti royalti atau merek atau goodwill.
kita masukkan di other asset. Other asset itu ada dan masih bernilai tapi sudah rusak dan belum ditutup pembukuannya, lalu kita masukkan ke aset. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini dari bank sampai other asset ini adalah tipe akun kas. Sedangkan yang kedua, credit card, ini sudah pindah ke akun kewajiban. Kewajiban credit card adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada perusahaan dan bisa kita gunakan nanti menggunakan kartu, biasanya kartu kredit, dan itu sudah biasa, sudah lumrah, dan Anda mungkin tidak ada masalah dengan kartu kredit. Kemudian tipe account payable ini adalah untuk mencatat utang dagang. Kemudian yang seterusnya, other current liability, ini untuk mencatat akun kewajiban lancar lainnya selain utang dagang dan kredit card. Baik. Apa contohnya? Misalnya beban yang masih harus dibayar atau utang beban, atau bunga jatuh tempo pada bulan ini, atau kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo. Ini kita masukkan ke dalam other current liability. Kemudian selanjutnya long term liability, ini utang jangka panjang seperti utang ke bank yang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Other liability ini utang-utang yang selain current liability atau long term liability. Biasanya jarang kita gunakan, tapi kalau ada kita gunakan, seperti utang pada kita berutang kepada anak perusahaan atau induk perusahaan, tapi sebenarnya itu bukan utang. Itu sebenarnya kalau antara anak dan induk itu atau istilahnya cabang berutang kepada pusat misalnya, itu dianggap tidak berutang karena perusahaan induk itu sudah membeli semua saham-saham. Jadi anak perusahaan itu sudah merupakan milik induk. Jadi kalau dia berutang di induk, itu hanya pembukuan internal dari perusahaan itu. Jadi harus dibedakan tentang utangnya kepada induk perusahaannya. Tapi sebenarnya itu kalau anak perusahaannya berutang, berarti itu merupakan utang induk itu sendiri. Jadi kalau dia berutang ke induk, maka itu tidak dianggap utang. Itu dianggap hanya memindahkan uang induk perusahaan ke anak perusahaannya. Jadi kalau Anda utang kepada induk perusahaan atau sebaliknya, kita pakai other liability. Kemudian ada equity. Equity ini untuk kita masukkan ke modal atau kita masukkan prive atau prive. Kemudian ada income. Ini untuk mencatat pendapatan.
Kemudian cost of sales ini untuk mencetak harga pokok. Expense ini untuk mencatat beban. Other income ini untuk mencatat pendapatan lainnya, seperti pendapatan bunga. Other expense ini untuk mencatat beban bunga atau beban administrasi bank. Atau other income ini kalau kita ingin menjual aktiva tetap, seperti kita menjual mobil atau kendaraan atau menjual gedung, kemudian berlebih daripada nilai buku, maka akan terdapat pendapatan. Pendapatan itu kita masukkan ke other income dan sebagainya. Nanti itu dipelajari di akuntansi keuangan. Ini Bapak tidak membahas secara mendalam, Bapak membahas ini saja. Kita mau membuat kas di bank. Kas di bank itu adalah dikategorikan sebagai kas. Kalau kas kita pilih bank. Nomor akunnya 1 strip sudah ada 1100. Kalau nomornya tidak ada di dalam daftar akun, maka dia akan bisa. Tapi jika sudah ada, dia tidak mau. Jadi untuk selanjutnya klik tombol tab di keyboard, dalam keyboard. Kemudian kita klik account name ini account. Kita ganti nih account itu menjadi kas bank. Oke. Nah, ini dia. Judulnya aktiva lancar, anaknya kas di bank. Kemudian kita ingin membuat akun yang kedua, kas kecil itu sama dengan kas. Tapi Bapak ingin mencontohkan yang ketiga, piutang dagang. Piutang dagang yaitu nomor akun 1 strip 2 2100 1 strip 2100 tidak ada, berarti kita bisa buatnya. Bukan ideal ya, dia detail. Kemudian piutang dagang itu adalah akun piutang tadi, bank untuk uang, piutang adalah akun receivable. Kemudian tipe akunnya, nomor akunnya 1 strip 2100. Ya, tab piutang dagang. Ya, sudah ada. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Nanti akan kita hapus. Kalau sudah kita hapus nanti dan kita klik linknya, dia akan rata. Sekarang biarkan saja dulu. Nanti Ananda latihan, karena untuk menghemat paket Ananda, Bapak akan membuatnya tanpa direkam. Nanti hasilnya saja akan kita lihatkan. Baiklah, yaitu untuk sesi ini akan kita lanjutkan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.